Nah, pemilihan pemain di atas lapangan line up pastinya udah nggak perlu lagi tuh Ya. apa Best 11. coba-coba Best ya 11. best 11-nya menurut kakak adalah menurunkan semua pemain diaspora atau gimana yang harus STY lakukan? Ivan Sewot, waduh. Halo Bung Pratama Adiani, Bung saya salah satu penggemar Anda, Cie. Saya penggemar Ivan Sewot. Dengan banyaknya pemain bagus di lini belakang dan ditambah Kevin Dix, Ya. menurut Bung Adi, STY harusnya merubah formasi atau masih tetap pakai 3-4-3? Oh, Jadi, Kevin Dix sudah bakal main. Kevin Dix belum tampil menghadapi Saudi ya dengan keputusan kemarin. Oke. Tanggal 7 ini akan langsung dikunci sebagai pemain Indonesia di Copenhagen atau di Copenhagen dan akan bisa tampil menghadapi Saudi. Hai Sportifiers, welcome back to Just Spill bersama Kabel dan juga Pratama Adiani. Hai Halo, Kak. Tema kita hari ini adalah Garuda Calling dan juga persiapan timnas Indonesia versus Jepang sama Arab Saudi of course. Dan tapi karena kakak sibuk banget, jadi aku langsung aja cus gitu ya Kak ya. Ini kakak tanggapannya dulu deh Kak. Kan isunya lagi hangat banget, sangat panas. Apa tuh yang hangat dan panas? Tanggapan kakak tentang ada ya pejabat lagi sidang gitu kan, mengatakan kalau kita tuh nggak perlu lagi yang namanya naturalisasi pemain dari luar, terus udah manfaatin aja yang ada di Indonesia. Di NTT tuh banyak loh atlet-atlet. Nah itu gimana kalau dari tanggapan kakak yang udah dari dulu sampai sekarang ngelihat perkembangan timnas Indonesia, apalagi sekarang kan karena ada diaspora jadi Ya kalau pendapat orang kan fair, bisa apa saja. Mereka bisa against, bisa mendukung, bisa juga mungkin mendukung tapi dengan syarat, mendukung tanpa syarat, ada yang benar-benar mensupport total, ada yang mungkin ragu juga, tapi kan yang terjadi sekarang adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tim pelatih dan juga federasi mendukung, juga ada peraturan yang membolehkan, oleh karenanya dioptimalkan untuk bisa membuat level kita meningkat cepat gitu kan. Memang yang dikejar ya tim-tim seperti Jepang, Korea Republic, Saudi yang ada levelnya tentunya yang diharapkan bisa kita samai atau kita sentuh dalam waktu dekat ini gitu kan. Jadi untuk talenta-talenta muda di seluruh Indonesia semuanya masih punya harapan, bahkan punya kesempatan yang sekarang semakin luar biasa karena dengan adanya teknologi, social media, kita bisa melihat semua pertandingan dari Liga 3 hingga ke Liga 1. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk mengurangi waktu dan kesempatan bagi para pemain muda ini mendapatkan untuk bisa berlatih bersama dengan kesebelasan nasional di kelompok umur menuju ke senior, dan bagaimana talentanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang mungkin masih terpencil juga di Indonesia. Sekarang reach-nya sudah semakin jauh dan semakin mutakhir, jadi jangan khawatir, tentunya talenta yang ada di Indonesia juga akan tetap menjadi pool yang diperhatikan dan akan terus dibina, dan ini menjadi keadaan yang sebenarnya untuk lebih cepat membuat tim ini bisa kompetitif di level Asia. Memang ada cara-cara yang dibutuhkan dan orang-orang yang mengerti tentang sepak bola punya beberapa cara untuk bisa membuat tim kita ini tampil lebih baik dan untuk bisa lebih cepat mencapai target yang dipasangkan gitu kan. Oke. Jadi win-win solution ya Kak ya, sambil mendatangkan yang sekarang juga sambil mengembangkan grassroots yang udah Itu pasti ya, kalau itu pasti karena federasi punya tanggung jawab itu. Dan untuk tim pelatih, untuk federasi juga ada target yang coba mereka capai dalam waktu dekat ini. Jadi berbagai cara untuk meraih kesuksesan harus bisa dioptimalkan gitu kan. Karena kan ini sepak bola adalah results based business yang juga ada kualifikasi yang harus bisa ditempuh guna mencapai satu target beraksi di ajang turnamen bergengsi seperti World Cup, Piala Asia. Jadi memang harus banyak sekali pengorbanan, banyak sekali cara untuk bisa menuju ke sana yang harus bisa dipenuhi oleh federasi dan juga tim pelatih untuk mempersiapkan tim terbaik. Iya. Oke, kita masuk ke timnasnya, ke Garuda Calling, di mana ada pemain yang in and out. Udah aku catat, yang out itu Hernando Ari, Wahyu, Asnawi, Malik Rizaldi, dan juga Dimas Derajat, di mana ada yang cedera juga ya Kak. Di mana yang ini sebenarnya nama-nama yang udah pernah juga sih bermain di bawah STY, kayak Muhammad Riyandi, ya pasti Justin
Hapner yang bersaudara bersama Yakob dan juga Mhm. Ramadan Sananta. Nanti dengan hadirnya pemain yang in sekarang dan juga ada yang out, kekuatan baru seperti apa yang bakal tersaji? Nggak ada yang baru ya, tapi tentunya para pemain yang sudah paham bagaimana sistem dari Sintayong, apa yang dibutuhkan di lapangan, bagaimana mengimplementasikan tactical approach sang pelatih, dan juga pemain-pemain yang punya komitmen luar biasa. Memang seperti Yance kerap kali tidak beruntung ya, karena biasanya hamin sekian jelang sebuah laga dia mengalami cedera. Tapi harapannya kali ini baik Yance dan Yakob bisa bisa optimal, karena Yakob sebelum mengalami cedera juga selalu menjadi bagian integral di round-round sebelumnya dari kualifikasi, dan terus menjadi pemain yang sangat dibutuhkan dalam rotasi. Dan saya pikir Riyandi punya pengalaman di kelompok umur dan juga di level senior, sudah pernah dipanggil juga, tinggal bagaimana dia menjawab kepercayaan kalau dibutuhkan ya. Dan masih ada Martin Paes juga yang sudah bahkan berangkat sangat cepat sekali untuk bisa Iya, iya, hadir iya. di Indonesia gitu kan. Jadi ini ada satu target yang luar biasa, para pemain punya ambisi yang sama, dan semua punya pemahaman yang juga satu jalan ya. Ini yang sangat positif dari tim kita saat ini, bagaimana persiapan nanti optimal dan juga tentunya bisa melukai Jepang Oke, dan Saudi Arabia. ya betul, harus itu ya. Hmm. Nah, pemilihan pemain di atas lapangan line up pastinya udah nggak perlu lagi tuh Ya, best 11, coba-coba best ya best 11. 11-nya menurut kakak adalah menurunkan semua pemain diaspora atau gimana yang harus STY lakukan? Iya, itu tergantung nanti tentang persiapan di saat-saat akhir ya. Ada latihan juga mungkin yang jelang laga, sehari sebelum juga akan ada perbincangan. Tidak hanya melihat latihan, tapi juga dari secara psikologis kesiapan para pemain, apa yang bisa mereka tawarkan nanti dalam keadaan-keadaan yang sulit di lapangan, karena dibutuhkan karakter di situ. Dan ini yang mungkin masih coba terus dicari, siapa yang bisa step up di saat tertekan. Karena kalau unggul semuanya enak kan. Ada flow yang sudah dapat, mereka menikmati. Tapi kalau ketika tertinggal, casing point-nya menghadapi Tiongkok gitu kan, siapa pemain yang step up, siapa yang bisa menjadi leader, siapa yang bisa mengorganisir tim agar tidak selalu terpuruk dan kemudian malah bertambah lagi gol yang bersarang ke gawang Martin Paes misalnya. Jadi ini kadang-kadang yang secara jeli harus bisa dicari tim pelatih dan juga Sinteyong, siapa yang paling siap. Kalau semuanya di diaspora juga mungkin kita sudah melihat dengan crypted message di squad menghadapi Tiongkok, mungkin ada beberapa pemain yang dia percaya tapi underperform, dan mungkin ini menjadi satu keadaan di mana jangan kaget kalau nanti 11-11-nya adalah pemain diaspora. Tapi itu juga sangat fair karena keputusan dari Sinteyong. Ada juga tentunya harapan best 11 yang dimainkan, terlebih lagi Hubner juga sudah fit lagi, harapannya dia bisa tampil seperti sedia kala dan akan mengisi di back three ya, di sebelah kiri yang biasanya menjadi posisi dari Hubner. Iya, kalau melihat kan sebenarnya kita udah pernah terakhir banget lawan Ya. Jepang, tapi nggak ada di belakang, nggak ada Martin Paes, nggak ada Jai, di tengah nggak ada Tom Dan Hai kita bisa ngegolin satu ya dari Sandy Walsh. Tapi harus dilihat juga bahwa Jepang di Piala Asia juga tidak optimal. Mereka banyak mengalami gangguan yang seperti yang saya pernah bilang gitu kan, bahwa Jepang kemarin menghadapi Australia pun di laga terakhir mereka revert lagi ke form ketika di Piala Asia. Ada kekakuan dari serangan yang tidak bervariasi, tapi mereka ulang-ulang lagi untuk mencobanya, karena tadi ya practically Australia tampil dengan low block yang begitu tangguh, bahkan 6 pemain bertahan hingga 7 ada di sana untuk mengcover. Dan ini ya keadaan yang mungkin bisa di-copy oleh Indonesia, tapi kalau bermain di Gelora Bung Karno, apakah kita akan main senegatif itu? Tentunya enggak juga ya. Ada potensi untuk counter-counter yang bisa dijalankan. Ini akan coba diterapkan, harapannya bisa mendapatkan hasil yang baik. Amin. Lalu kalau di Jepang sendiri kemarin yang aku baca itu ada Ueda ya Kak. Ueda yang strikernya Feyenoord itu kan kayaknya bakal absen, tapi ada Maeda. Ya, dan Maeda juga opsi yang luar biasa. Tapi kan sekarang yang berbeda dari Jepang, misalnya di 90 hingga 2000-an gitu kan. Dulu kan mereka begitu mengandalkan beberapa nama saja. Di 90-an ada Nakayama, ada Nanami, Masami Ihara. Nama-nama yang begitu influential, luar biasa besar, dan punya impact luar biasa di lapangan, tapi hanya 2, 3, 4 pemain. Hingga ke misalnya Shinji Ono, Hidetoshi Nakata, Shinsuke Nakamura. Tapi semenjak Nakamura ke atas, mulai ada perubahan, dan Coach Hajime Moriyasu adalah salah satu yang luar biasa untuk bisa memainkan roster yang semuanya punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini juga perkembangan dari pembinaan di Jepang dari usia muda, high school menjadi kompetisi yang begitu sengit menuju ke university juga, dengan konsep mereka di sana. Kemudian J1, J2-nya juga berjalan dengan begitu apik ya sistemnya, bahkan belajar dari Indonesia sebenarnya. Tapi kemudian mereka kembangkan, mereka melakukan satu approach yang juga begitu mungkin dulunya revolusioner ya, karena setiap perusahaan di Jepang juga
menaruh uang di klub-klub Eropa agar pemainnya bisa berada di sana dan mereka mengirim pemain-pemain terbaik sehingga juga terus bermain hingga saat ini tim-tim di Belgia, di Belanda, di Jepang, di Jerman punya pemain-pemain yang memang berasal dari Jepang dan mereka di sana bagian penting dari timnya sehingga ketika semua pemain sudah bermain di Eropa maka akan ada level yang meningkat. Ini yang coba dicontoh oleh Indonesia juga kan dengan kita juga selalu berbicara dengan Federasi Jepang, kita berbicara dengan Federasi Belanda bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan ini yang membuat federasi kita sekarang juga begitu dipandang punya kedekatan dengan beberapa federasi yang kunci untuk bisa mengembangkan tim dengan cepat gitu. Nah kan kemarin juga ngebahas tentang statementnya Sintayong yang jujur aja menimbulkan harapan karena optimis banget. Katanya dia bisa tahulah cara mengalahkan Jepang ketika bahkan dia Ya. jadi pemain. Emang ada rivalitas tersendiri sih. Ya jelas karena dia orang Korea Tapi Republic. tanggapan kakak gimana dengan tim kita yang sekarang? Iya dia harus positif karena Sintayong harus bisa mengangkat timnya lagi sempat dalam keadaan yang mungkin juga di locker room ada rasa kecewa ketika result menghadapi Tiongkok kan tidak mudah bagi para pemain untuk cepat melupakan dan langsung bisa move on gitu dan ini yang dibicarakan terus oleh Sintayong juga pasti dengan positif dia memompa semangat para pemain dan ini ada satu ambisi karena Sintayong kalau kita tahu di kelompok umur 23 di Piala Asia juga sudah mampu mengalahkan Korea Republic. Sekarang ambisi berikutnya adalah bagaimana mengalahkan salah satu tim elit dunia, tim terbaik di Asia saat ini dengan form mereka yang begitu luar biasa, hanya satu hasil imbang di third round, selebihnya mereka sapu dengan kemenangan. Jadi ini adalah keadaan yang akan dinikmati Sintayong juga, dia akan memutar otak ya mencari solusi dari berbagai kendala di lapangan. Tapi yang menarik juga bagaimana Coach Haji Memoriasu ya, Jepang sekarang adalah tim yang begitu fleksibel, memegang bola berbahaya, tanpa bola juga begitu excellent dan tadi ya mereka punya Kubo, mereka punya Mitoma, tapi kedua pemain ini pun yang sudah mega bintang tidak dijamin setiap laga akan menjadi starter karena di benchnya pun ada Nakamura, tadi ada Daisen Maeda, ada Ritsu Doan juga Kayaknya yang rata deh kak. semuanya rata dan semuanya punya Iya. kemampuan untuk bisa step up di laga-laga seperti ini dan kita lihat bagaimana ketika Yoshida menghilang, Ko Itakura menjadi pemain yang sekarang juga begitu tangguh di zona pertahanan gitu kan. Jadi ini yang membuat Jepang berbeda, membuat Jepang banyak senjata yang mereka miliki untuk bisa melukai tim-tim yang beredar di round ketiga ini. Wah, ini ada berat ya. Nah, lebih berat lagi ketika Terberat ini. terberat ya. Yang lebih parahnya lagi adalah kita akan diadili dengan wasit yang juga berasal dari rumpun yang di sana gitu kan, rumpun Timur Tengah dari Iya, iya. siapa kan namanya Bonyamar. Iya, seperti itu. Ini kalau yang aku kemarin baca kak, dia tuh wasit yang lumayan ringan memberikan kartu kuning. Ya 3 pertandingan ada belasan, 16 apa gitulah. Nah ini gimana kak? Kita harus Ya, apa? kalau kita melihat bagaimana respons para pemain kita dari semua level ya, bahkan kemarin pun di kualifikasi U17 juga begitu berat bagaimana referee memimpin sebuah laga, tapi para pemain sudah dewasa, mereka sudah tahu betul bahwa akan ada kendala-kendala dan sudah dipersiapkan secara mental. Ini menjadi hal yang sekarang berbeda, tim kita sudah begitu tangguh secara mental, tidak mudah terpancing untuk bisa terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu di lapangan dan mereka lebih dewasa dari umur mereka. Jadi kita percayakan pada para pemain untuk juga tampil lepas dan tentunya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar dari sepak bola. Jadi kita melihat memang ada kendala dengan pemilihan wasit misalnya, tapi sudah dipersiapkan tentunya dari jauh hari karena sudah tahu siapa wasitnya dan para pemain akan bertindak tentunya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan di lapangan. Tidak ada terpengaruh dengan siapa wasitnya atau ada gangguan dari pemain lawan. Kita tidak pernah lagi sekarang mudah terpancing. Itu yang membanggakan lah dari tim kita saat ini dari semua level. Iya, harus fokus ya sampai dengan peluit akhir Ya, dibunyikan. karena kan hal negatif di lapangan akan mengganggu flow, mengganggu emosi para pemain dan ini yang harus stabil kan. Kita harus selalu in the zone, harus maintain composure dan itu yang terjadi dan oleh karenanya leader di lapangan juga penting kan. Karena kita tidak hanya butuh satu kapten tapi para pemain bisa menjadi kapten bagi dirinya sendiri. Memang harus ada 2-3 pemain yang step up sebagai leader tapi selebihnya juga harus tampil apik ya, dewasa. Laga lawan Jepang ini bukan hidup dan mati kita kan kak, karena mereka kan juga kita ada di tim yang saling mengalahkan juga gitu. Untungnya Jepang agak dominan ya, sehingga lawan-lawan kita pun disikat habis oleh mereka, kecuali Australia yang nahan imbang mereka gitu kan. Tapi selebihnya mungkin ya Jepang sudah hampir dipastikan akan
akan menguji satu slot dan Mhm. peringkat 2 hingga 4 ini masih menjadi perebutan yang luar biasa terbuka gitu. Jadi Mhm. harapannya adalah ini bukan laga yang menentukan tapi akan sangat menjanjikan kalau kita bisa mendapatkan result sehingga Iya. imbang, maka akan semakin percaya diri menuju laga menghadapi Saudi Arabia yang mana mereka punya Abe Khena, pelatih baru yang muka lama juga. Oh my God. Abe Khena. Oh benar. Nah ini yang kita harapkan tidak terjadi adalah new manager bounce yang biasanya terjadi. Kita sudah Iya, bicara iya, kan iya. bagaimana Manchester United punya Oh, new iya. manager bounce. Walaupun Garnacho-nya nggak kebobolan juga ya, bingung tuh. Nah harapannya tidak terlalu masif impactnya terhadap tim Saudi. Mereka kita harapkan akan struggle juga di Jakarta Mhm. dan ini kesempatan tentu saja meraih 4 poin dari 2 laga yang akan dihadapi itu. Tapi nanti yang harus menjadi atensi utama adalah bagaimana 2 laga home menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Nah itu tidak boleh Yes. lepas, harus 3 poin Betul, semuanya. betul, Jadi betul. menghadapi Bahrain 3 poin, menghadapi Tiongkok 3 poin untuk bisa menjamin kita mengunci peringkat keempat. Setuju banget tuh Kak. Hmm. Apalagi ini last question dari aku ya Kak, nggak last question sih. Kayak aku terakhir banget tuh baca kayaknya sampai Bapak Erick Thohir bilang pokoknya harga mati kita harus Mhm. masuk ke itulah empat besar ya. Ya, Nah, karena federasi sudah menyiapkan tools-nya iya. untuk tim pelatih untuk memanfaatkan. Awalnya nggak gitu loh kalau ngomongnya. Dan ya mungkin juga terpukul dengan results di Mhm. Tiongkok, tapi kan juga kita harus berikan kredit kepada Tiongkok. Mereka juga Yes. Iya. under pressure, mereka harus bereaksi dan di Qingdao supporternya juga memberikan tekanan yang luar biasa gitu. Jadi sehingga outcome-nya tidak optimal dan itu salah satu day off yang dimiliki oleh tim Indonesia dan diharapkan sudah banyak pelajaran yang diambil dan Iya. tidak lagi mengulang kesalahan individual error kecil memang tapi Iya. impact-nya langsung berbuah gol gitu. Iya, oke itu tadi pertanyaan dari aku, sekarang gantian pertanyaan dari kamu ya. Udah nunggu kan dari tadi. Setiap minggu kita bakalan pilih pertanyaan dan langsung dijawab sama Kak Adi. Next pertanyaan pertama ada dari siapa? Ipan Sewot. Waduh. Halo Bung Pratama Adiani, Bung saya salah satu penggemar Anda, Cie. Saya penggemar Ipang Sewot. Dengan banyaknya pemain bagus di lini belakang dan ditambah Kevin Dix, Ya. menurut Bung Adi, STY harusnya merubah formasi atau masih tetap pakai 3-4-3? Iya, 3-4-3 sistem yang sudah dipahami oleh para pemain dan juga menjadi go-to system dengan back three di belakang ketika on possession, tapi off possession tentunya dengan back five ketika mengantisipasi transisi gitu kan. Yang harus dipahami adalah ketika kita dengan line yang sedikit tinggi untuk memulai laga misalnya 15-20 menit pertama akan ada celah yang cukup menganga antara midfield menuju ke pertahanan. Dan dengan mengandalkan 2 pemain kalau menurut saya Hilhers dan juga Idzes mereka harus lebih cepat dan lebih bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh lawan mungkin 2-3 detik lebih dulu karena space-nya akan begitu menganga seperti melawan Tiongkok kan ada jarak yang Iya, lebar. Harapannya memang baik Hilhers dan juga Idzes bisa mengcover ini karena mereka masih begitu muda dan sangat cepat dalam pergerakan gitu kan. Ini yang akan terus didrill oleh pelatih bahwa kalau kita sedang melakukan attack yang mungkin juga high risk menghadapi Jepang itu dengan kekuatan mereka transisi misalnya Nakamura, Ito ataupun Matoma yang ada di sini, Ritsu Doan di sana atau Kubo ada berada di space di antara pemain-pemain ini tentunya ini yang harus diperhatikan dan ketika ada celah ini harapannya adalah 2 lawan 1 dan bisa mengcover atau 2 lawan 2 bisa mengcover asal jangan 3 lawan 2 dengan bantuan yang terlambat dari double six kita misalnya yang akan tampil menghadapi Jepang. Emang Jadi Kevin Dix sudah bakal main Kevin lawan Dix Jepang? tampil menghadapi Saudi ya dengan keputusan kemarin Oke. tanggal 7 ini akan langsung dikunci sebagai pemain Indonesia di Copenhagen atau di Copenhagen dan akan bisa tampil menghadapi Saudi. Yeay, kita tunggu. Next, semoga terjawab ya Ipang Sewot. Ada siapa lagi selanjutnya? Mas Hilsa, oh masa? Bung, Kevin kan lagi diusahain PSSI untuk main di match Jepang sama Arab. Nah, menurut Bung Adiani, Kevin ini posisinya di timnas cocok sebagai back atau gelandang DMF. Karena secara kita back udah full. Agak disayangkan kalau pemain yang punya daya jelajah bagus dan sangat ofensif seperti Kevin Dick dijadikan back. Mungkin dia bisa jadi tandemnya Prof. Iya, Lee. setuju nih dengan Maze Hilhers. Iya. Emang sepertinya itu akan menjadi posisi di mana Kevin Dix akan tampil di lapangan tengah ya dan akan berdampingan dengan Tom Haye untuk bisa memberikan dia support yang lebih baik dan Kevin Dix juga punya kemampuan untuk terlibat dalam build up menuju seperti di akhir lapangan lawan ketika transisi pun bisa mundur baik ke sisi maupun ke area sentral dan ini sebenarnya perannya mungkin akan begitu signifikan ketika menghadapi tim seperti Jepang sebenarnya
Arabia Saudi menjadi adisi yang begitu mahal dan akan memberikan kita lagi kesempatan lebih baik untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Saudi Arabia. Iya, jadi mungkin bebannya Tom Hai nggak harus jagain defense-nya juga, Hmm. apalagi jadi lebih dekat ke kotak pertahanan lawan Iya, kan jadi dia lebih akan lebih bagus. efektif ya kalau Iya, menuju ke nomor 10 misalnya aha. bagi Tom Haye, dan dengan adanya Kevin Dix di sana akan bisa membuat ini menjadi kenyataan. Dan ketika menekan pun tendensinya kan ada wingback juga yang bisa masuk mengcover di sini, dan itu akan membuat Tom Haye lebih berkonsentrasi untuk bisa mendekat dengan Rafael Strike misalnya, dan juga berkombinasi dengan siapapun pemain yang ada di wing sebelah kanan Iya, kita tunggu aja ya, Dix. atau kiri. Iya, karena Tom Hai juga nunggu kamu pasti. Iya. Iya. Next ada siapa lagi? Anggo Art. Halo Bung, mau nanya kenapa sampai sekarang PSSI belum punya Dirtek tetap sepenting apakah jabatan Dirtek untuk sepak bola teks? Iya, sebenarnya direktur teknik, sporting director ini sangat penting ya, karena akan menjadi orang yang bisa menjadi jembatan antara federasi, front office dengan sang pelatih, dan juga bisa menjadi jembatan antara pelatih dengan para pemain, dan biasanya akan ada koneksi yang spesial antara sporting director dengan pelatih ya, karena mereka harus kompak, mereka harus bisa membangun sebuah tim yang terbaik dan ada komunikasi yang lancar. Dan ini yang mungkin menjadi hal yang harus diperhatikan secepatnya, harus ada sporting director yang pas, yang tepat, yang juga sejalan dengan konsep dari sang pelatih dan juga bagaimana tim ini dibentuk, dan tentunya harusnya punya peran yang signifikan juga untuk bisa membuat tim ini menjadi tim yang lebih baik. Karena komunikasi itu penting, Iya, iya. dan tidak semestinya tidak ada sporting director. Ini menjadi keadaan yang harusnya diperhatikan lebih cepat, dan harus ditetapkan sporting director yang ideal itu bagi Kakak sepak bola cocok loh. Indonesia. Ya, Cocok nggak loh. bisa. Oh, harus ada ininya ya, kriterianya. Semoga terjawab ya Anggoat. Kita dukung aja, kita doain semoga cepat dapat dirteknya. Next ada siapa lagi? Niki Yori Suratama. Justin Hubner comeback. 3 back ideal sejajar sebelah kiri langsung jadi milik Hubner. Piala AFF pelatihnya coachin juga. Kabarnya U22 yang akan dibawa, dan coach Shin ketika diwawancara mengatakan targetnya adalah lolos ke final AFF. Urusan juara atau tidak itu belakangan. Apakah ini realistis dengan squad yang akan dipanggil? Ya, untuk back three tentunya dengan Hofner yang sudah kembali fit, harapannya bisa langsung tampil di sisi kiri. Automatically memang menjadi posisi dia gitu kan, dan sudah nyaman itu penampilan dari Inces, Hilhers, dan harapannya ada Hofner di kiri. Kalau Hofner masih belum bisa tampil 90 menit, tentunya masih ada opsi lainnya, bisa menampilkan Verdonk, bisa menampilkan Rizky Ridho yang punya shout luar biasa untuk bisa menjadi pemain starter di wilayah pertahanan dari Indonesia, karena ketika dia tampil menghadapi Tiongkok pun langsung memberikan kenyamanan bermain yang lebih baik, dan kita bisa lebih berkonsentrasi untuk menekan gitu kan. Jadi ini keadaan yang sesuai dengan saya pikir fitness dari Hubner untuk menentukan siapa yang tampil di sisi kiri. Kalau dia memang sudah siap, maka Hubner akan langsung main. Dan kalau melihat dari U22 yang akan tampil di AFF, betul memang dengan tim kelompok umur, dan kita juga punya kualitas. Bahkan kalau kita mencomot beberapa pemain yang mungkin menjadi bagian dari tim senior pun masih bisa, karena umur mereka masih masuk dalam prasyarat U22 yang akan dikirim gitu kan. Tapi kita melihat juga ini kesempatan bagi Sinteyong melihat pemain-pemain yang ada di dalam pool talent yang juga pernah masuk ke tim SEA Games misalnya, atau berlaga juga di Piala Asia U3. Masih ada Fajar Fatur Rahman, ada Rio Fahmi, Ananda Rehan di lapangan tengah. Bahkan juga kalau kita lihat di tim U17, kenapa enggak dipanggil juga 2-3 pemain di sana, karena kan apalagi lapangan tengah kita punya Evan Florasa yang selalu saya katakan ini pemain yang akan memegang peran penting untuk timnas ke satu dekade ke depan, karena dia punya permainan yang menurut saya istimewa gitu. Jadi kenapa tiba-tiba coachin ngelatih ini yang buat U22 juga? ya, itu pilihan dari federasi masih kan menunjuk dia, dan ini juga kompetisi yang harapannya bisa kita dapat hasil bagus. Untuk juara memang semua pengen juara, tapi kan kalau kita melihat bagaimana Vietnam bersiap juga, pasti mereka punya ambisi untuk bisa, saya selalu katakan kalau di AFF ini kabel nanti ada target di belakang para pemain Indonesia, karena baik Vietnam, Thailand, Malaysia semuanya sepertinya kan agak kesal gitu dengan bagaimana kita sukses bisa menuju ke round 3, mereka tidak, dan bagaimana dari tim-tim ASEAN yang sudah menyentuh round 3 kita punya prestasi yang begitu cemerlang ketimbang mereka gitu. Jadi ada rasa iri, ada rasa dengki juga mungkin yang membuat mereka bersiap 2-3 kali lipat, dan bahkan Vietnam pun akan mengirim coach Kim Sang-sik untuk bisa hadir kayaknya di pertandingan besok untuk melakukan kajian terhadap penampilan Indonesia. Jadi memang ini banyak sekali tim yang bersiap luar biasa nanti untuk AFF.
konsentrasi kita tidak sepenuhnya di sana karena ada atensi yang diberikan untuk ke tim pertama, tim senior untuk berlaga di round ketiga yang memang jelas lebih penting gitu kan, takaran apa namanya kualitas dari apa yang diperebutkan di AFF dengan apa yang diperebutkan di round ketiga kualifikasi menuju ke World Cup gitu. Iya, aduh, sehat-sehat ya Coach Shin dan juga semua Ya staff. kalau realistis dengan squad yang ada masuk ke final ya itu menjadi target yang harusnya bisa dipenuhi ya oleh tim kita karena kalaupun memainkan para pemain yang ada alumnus dari SEA Games dan juga alumnus dari Piala Asia kemarin yang kelompok umur, saya pikir tidak ada kendala ya. Dan juga mereka punya kesempatan memberikan kesan impresi yang positif kepada Coach Shin gitu kan. Jadi kapanpun dibutuhkan oleh tim senior yang sebenarnya mereka akan siap. Oke, semoga terjawab ya Niki. Kita Pokoknya semua dukung sekarang aja. kita harus berpikirnya big picture. Oh iya sih. Jangan satu-satu turnamen gitu, tapi harus big picture. Iya sih. Karena pada akhirnya untuk kebutuhan tim senior utama kan. Iya, betul. Dedi Novian, izin bertanya Bung Adi, mungkinkah dalam melawan Jepang nanti adalah saat yang tepat untuk mencoba strategi yang lebih menyerang untuk menilai sejauh apa kemampuan menyerang timnas Indonesia? Karena sudah banyak yang berpendapat bahwa melawan Jepang adalah calculate loss. Jadi pemain bisa enjoy the game sambil meningkatkan chemistry mereka. Ya, calculated loss menjadi kata yang sering beredar karena memang kekuatan Jepang dua level mungkin di atas kita, tapi kita coba untuk mendekat, coba untuk membuat mereka kesulitan juga. Di laga Piala Asia mereka punya beberapa masalah, terutama dengan kecepatan para pemain kita di sektor flank gitu kan. Ini bisa kita kembangkan lagi. Kalau untuk mencoba tampil lebih menekan, saya berpikir Coach Shin akan justru menjaga balance ya. Balance dari tim yang mungkin kurang nyaman terlihat kalau laga menghadapi Tiongkok, tapi ada impact juga tentunya dari bagaimana result di Bahrain mempengaruhi para pemain. Mereka cuma tampil lebih lepas, lebih menekan dengan tactical approach yang juga agak sedikit berbeda dengan lebih agresif gitu kan. Tapi ada balance yang tidak dapat di lapangan tengah menuju zona pertahanan. Ini yang mungkin akan menjadi perhatian dari coaching staff kalau mempersiapkan tim menghadapi Jepang. Jadi saya berpikir akan lebih cermat kalau kita tampil terukur dengan momen-momen tertentu. Kita harus bisa memanfaatkan peluang. Masalahnya kan juga kan menghadapi Tiongkok sebenarnya kita punya cukup banyak peluang untuk bisa membalikkan keadaan dan unggul. Tapi finishing belum menjadi apa ya kebagusan dari tim ini gitu. Jadi ada cukup waktu untuk bisa mempertajam lini serang kita dan juga harus bisa lebih klinis di mulut gawang lawan. Karena menghadapi Jepang satu peluang saja itu harus gol. Amin. Dan tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau kita ingat di Piala Asia kan bagaimana Jordi Amat melakukan kesalahan awal sehingga ada penalti bagi Jepang, itu membuat keadaannya menjadi agak rumit gitu. Dan ini yang tidak boleh. Menghadapi Jepang 150% harus siap dan juga fokus harus terjaga hingga menit ke 120 kalau perlu kan. Amin. Aduh, kakak bilang finishing, kemarin kebayang lagi finishingnya si Emi jadi begitu deh. Tadi kan kita punya Rafael Struijk yang sedang bagus juga formnya. Brisbane Roar yang ngegolin gitu kan, dan para penampil lainnya pun juga dalam formnya sangat baik. Albert City juga kemarin mampu unggul gitu kan. Tom Hai, Calvin Verdonk juga tampil bagus ketika NSC Nijmegen unggul 6-0 atas Groningen. Jadi formnya menuju laga ini saya pikir bagus agility kita atau strikernya Jepang Kak? Agility striker kita apa? Kalau untuk work rate striker kita dengan Jepang hampir sama ya. Bahkan mereka juga tidak mereka tidak panggil Kyogo. Kyogo adalah forward terbaik Jepang sebenarnya, tapi tidak mendapatkan tempat karena dengan struktur dari build up Jepang dan juga bagaimana Kyogo mungkin lebih banyak beroperasi hanya di sepertiga akhir dan tidak bekerja banyak untuk membangun serangan, bergerak ke flank seperti strike juga gitu kan. Jadi konsep dari coach Hajime Moriyasu juga hampir sama dengan Shin Tae-yong, tidak terlalu fokus dengan seorang center forward murni, tapi ini menjadi keadaan yang juga harus kita bisa cermati. Kalau kita punya kesempatan nanti ada potensi misalnya center forward yang tampil juga untuk bisa lebih mempertajam di depan, juga tidak ada salahnya karena kita punya Ramadan Sananta juga kan. Oke. Ada Kodorami. Kenapa timnas kita begitu banyak pemain di lini belakang? Apakah strategi STI akan menjadi full defensive dengan mengandalkan counter attack seperti taktik Mourinho dan Allegri? Mengingat kita berada dalam grup neraka dan jika kita lolos kita tetap melawan timnas-timnas yang lebih kuat. Kodorami. Dia sudah bertanya dan menjawab sendiri pertanyaannya. Terima kasih. Dan itu sangat tepat, sangat tepat. Mengapa banyak pemain yang diambil adalah pemain bertahan dulu, tapi juga punya kemampuan di 2-3 posisi berbeda. Tidak hanya misalnya spesialis di sentral, spesialis di flank, spesialis menjadi DM saja, tapi mereka bisa interchange juga. Ini kan sepak bola modern dengan bagaimana kita juga harus tahu diri bahwa Indonesia masih menjadi tim yang up and coming, belum menjadi tim yang established di posisi top Asia gitu kan. Jadi kita coba menerobos itu dengan konsep yang memperkuat pertahanan.
dengan pertahanan kuat itu menjadi pijakan awal yang sangat penting untuk bisa tadi dengan gaya counter. Nah, gaya counternya adalah keunggulan kita dalam beberapa ajang dan juga termasuk di Piala Asia, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang dengan kualitas pemain kita bisa memegang bola dan ada respect dari lawan sekarang yang memberikan itu. Tiongkok misalnya, mereka tidak berani sekarang untuk bermain bola dengan sistem yang build up yang rapi. Mereka long ball, mereka coba dengan memanfaatkan sequence di momen-momen tertentu saja. Sedangkan kita pegang bola gitu kan. Nah, ini sekarang keadaan yang harus bisa dilatih juga oleh tim pelatih karena mulai kita nyaman bermain dengan high line dan juga memegang kendali possession, tinggal bagaimana memanfaatkan possession tersebut menjadi outcome-nya positif dengan gol tercipta gitu. Dan pemain-pemain depan kita ini harus bisa step up pelan-pelan memang kan membangun sebuah tim dari dasarnya dulu. Penjaga gawang juga yang sudah sekarang luar biasa, pertahanan sudah saya selalu katakan top 5 sekarang di Asia dengan masuknya Ilses dan Hilgers dengan Verdonk juga demikian konsisten tampil di Eredivisie. Di tengah juga sudah ada Tom Haye, ada Jenner yang masih muda, nanti masuk Kevin Dix yang ada di sana juga. Ke depan nanti tinggal ada proses untuk mencari siapa pemain depan yang dalam pertandingan-pertandingan penting bisa konsisten menciptakan gol ya bagi Indonesia. Jadi ini sudah sangat tepat. Konsep kita adalah mengingat ada di grup neraka dan kita harus tahu diri bahwa tim kita masih up and coming dan tentunya tim lain akan selalu diunggulkan dan underdog mentality harus tetap menjadi sesuatu yang istimewa bagi tim kita gitu kan. Underdog mentality. Aku belajar itu hari ini. Next ada Laras Rasmawati. Izin tanya Bung, di atas kertas kita yakin akan kalah sama Jepang. Lalu kira-kira strategi apa yang harus dipakai saat melawan Jepang nanti? Iya, tutup space-space yang akan dimanfaatkan oleh para pemain saya. Mereka mendenai bola ini dapat dengan mudah menuju ke pemain yang punya tendensi untuk bisa melakukan dribbling yang baik. Kaoru Mitoma, ada Kubo juga, kalau nanti ada Junya Ito, pemain yang luar biasa tentunya. Ini adalah keadaan di mana mereka harus dibuat tidak nyaman, harus di-press dengan baik, double up-nya pun harus tepat gitu kan, dan tidak boleh kalah dalam duel-duel yang begitu penting di sektor flank terutama karena Jepang juga memanfaatkan flank ini ya. Mereka switch dengan begitu luar biasa, umpan-umpan yang mereka lepaskan baik silang maupun umpan-umpan cutback dan umpan datar tajam menjadi kelebihan mereka juga. Tapi mereka juga punya kelemahan. Mereka terkadang juga tidak bisa mengendalikan laga dengan nyaman kalau diganggu seperti ini. Dan kembali blueprintnya bisa lihat bagaimana Australia merepotkan mereka dan bagaimana menumpuk pemain di kotak penalti juga bisa menjadi hal yang sangat positif walaupun terkesan negatif. Tapi kan Australia juga punya kesempatan ada gol bunuh diri yang menguntungkan mereka sehingga membuat pertandingan menjadi sulit bagi Jepang. Kita harus buat ini menjadi hal yang akan terulang di GBK bagi Jepang. Iya, kita bisa belajar dari banyak kemarin dia punya laga. Iya, dan ini adalah peran nanti yang sangat penting dari defensive midfielder kita gitu karena untuk bisa double up, membantu wingbacks dan juga mencegah agar bola-bola in behind bisa dimanfaatkan oleh para pemain Jepang karena itu menjadi salah satu hal yang mereka coba cari. Bahkan kalau memainkan Daizen Maeda pun dia adalah pemain yang bergerak di channels gitu kan, dan ini akan membuat atensi dari baik Itzes ataupun Hilgers akan mungkin terpancing untuk meninggalkan zona pertahanan, tapi harus juga cerdik dengan adanya bantuan dari para pemain lainnya yang mengcover space yang akan mereka manfaatkan. Oke. Wah, Kak, susah tuh, Kak. Susah, dan mereka punya box midfield juga gitu kan approach-nya. Ketika box midfield ini diisi oleh wingback yang bergerak masuk, ini juga akan menjadi hal yang cukup membahayakan menuju ke zona pertahanan kita gitu. Aku ngelihat si Jepang itu kayak line up-nya 3-6-1 itu gimana itu? Iya, dengan juga kalau kita lihat mereka bisa merubah itu menjadi 3-2-5 bahkan di sektor tekanan mereka punya 5 pemain yang akan menekan on possession. Jadi ini harus dibutuhkan tadi level of concentration, pemahaman posisi dan juga bagaimana menutup spaces yang coba dimanfaatkan. Karena akan terjadi adu ketangkasan memanfaatkan space itu yang menjadi keunggulan dari Jepang. Dan ingat Jepang juga nggak cuma pandai ketika memegang kendali full, tapi juga ketika mereka tidak mendapatkan bola pun mereka bisa melakukan variasi daerah. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Aku perhatiin semuanya, Kak. Kata-kata hari ini, Bung Adi. Iya, kata-kata hari ini adalah kita harus berjuang. Satu-satunya cara adalah berjuang. Mungkin kerja keras ya menjadi hal yang penting menghadapi dua tim yang punya pengalaman luar biasa di level ini dan sudah punya pengalaman juga beraksi di ajang World Cup. Mereka tidak main-main gitu kan. Bahkan Jepang sejak 98 nggak pernah absen, dan bahkan juga yang terkini 2022 di Qatar, Saudi pun bisa menghancurkan Argentina di laga pertama
kompetisi kala itu kan. Jadi Mhm. ya ini adalah keadaan di mana kita harus menghadapi dua lawan yang begitu menantang, tapi harapan selalu ada Mhm. untuk sang underdog punya harinya untuk bisa bersinar menghadapi Jepang dan juga Saudi. Dan ada reaksi, tentunya ada reaksi dari para pemain. Mereka tidak ingin lagi mengecewakan supporter, tidak ingin lagi mengecewakan para pecinta sepak bola Indonesia, dan Sintayong juga punya ambisi. Yes, Kalau betul. lawan Jepang, dia akan meningkatkan juga atensi, perhatian, persiapannya untuk bisa tampil terbaik bagi Indonesia. Iya, setuju banget. Berjuang dan juga kerja keras. Kita juga Ya. sebagai supporter harus berjuang jadi tuan rumah yang terbaik buat mereka yang Iya, bakal get datang ke kita. behind the coach, get behind the players, berikan semangat. Ini yang membuat kita sekarang dalam kondisi yang begitu luar biasa, dalam posisi bisa menghadapi Jepang dan Saudi kan nggak pernah terfikirkan sebelumnya kan. Kita bisa ada di round 3, sebelumnya kita mulai dengan menghadapi Brunei di 2 leg, dan akhirnya menjadi tim yang sekarang ini berkompetisi untuk memperebutkan slot menuju ke World Cup nantinya di USA, Kanada, sama di USA, Mana? Kanada, Kanada. Meksiko. Wih, kita akan tunggu seperti apa nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kak Adi, terima kasih untuk hari Sama-sama Carla. ini. Keren banget analisanya, banyak belajar dari Kak Adi pastinya. Jangan lupa setiap minggu harus kirim pertanyaan karena Kak Adi langsung yang bakal jawab. Akhir Oke. kata, saya Kartika Berliana, Kak Adi, Dan dan semua juga yang bertugas di sini pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.